Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wiwit Mardiati selaku dosen penguji, Ibu Kris Hapsari selaku pembimbing lapangan, Ibu Retno Wulandari selaku dosen pembimbing. Terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Penguji sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang tugas karya akhir saya. Hari ini, tanggal 10 Juni tahun 2022, izinkan saya, Siti Aisyah, untuk mempresentasikan hasil tugas karya akhir saya yang berjudul Analisis Deskripsi Arsip pada Penyusunan Inventaris Arsip Foto Kementerian Penerangan Wilayah Jakarta tahun 1955 di kelompok substansi pengolahan Arsip 1 Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia. Terdapat 4 poin bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum organisasi. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, simpulan dan saran. Untuk pendahuluan terkait dengan kerangka teori, ANRI adalah lembaga kearsipan nasional berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas untuk pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Arsip statis sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Untuk pengelolaan arsip statis ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, akuisisi arsip statis. Yang kedua, pengolahan arsip statis. Yang ketiga, preservasi. Dan yang keempat, mengenai akses. Kita akan berfokus kepada tahapan yang kedua, yaitu terkait pengolahan. Untuk pengolahan ini terdiri dari beberapa tahapan sehingga menghasilkan output dari pengolahan arsip statis ini berupa finding aids atau sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip statis, inventaris arsip, dan guide arsip. Untuk tahapan dari pengolahannya ini mulai dari tahap identifikasi sampai ke publikasi. Berikutnya, tujuan dari penulisan ini yaitu analisis deskripsi arsip foto Kementerian Penerangan Wilayah Jakarta tahun 1955 dalam penyusunan inventaris arsip di kelompok substansi pengolahan arsip 1 Direktorat Pengolahan tahun 2022. Yang kedua, untuk membandingkan teori pendukung dan praktik yang dilaksanakan. Untuk gambaran organisasinya, lembaga pemerintah non-kementerian Arsip Nasional Republik Indonesia ini jabatan tertingginya yaitu adalah Kepala ANRI dengan di bawahnya membawahi Deputi Bidang Konservasi Arsip. Kemudian Deputi Bidang Konservasi Arsip ini terdiri dari 4 direktorat ya. Yang pertama terkait Direktorat Akuisisi, kedua pengolahan, yang ketiga preservasi, yang keempat terkait dengan layanan. Kita akan berfokus kepada Direktorat Pengolahan. Direktorat Pengolahan ini mempunyai 3 kelompok substansi pengolahan arsip, yang masing-masing kelompok substansinya ini mengolah arsip berbeda-beda. Untuk kelompok substansi pengolahan arsip 1 mengolah arsip dari lembaga negara dan arsip perguruan tinggi negeri. Kemudian kita lanjut ke pembahasan untuk deskripsi arsip. Sebelum ke deskripsi arsip, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai identifikasi arsip dari deskripsi arsip yang akan kita olah ya. Yang pertama terkait dengan penciptaan arsip. Pencipta arsipnya itu dari Kementerian Penerangan RI. Kemudian aturan aslinya itu harus kronologis. Yang ketiga kurun waktunya itu tahun 1955, volumenya 6.854 lembar foto dengan masternya itu 6.452, duplikatnya 402 untuk fisik arsipnya dalam kondisi baik.
Kemudian kita harus menyusun rencana teknis dengan waktu pengerjaan sarana bantunya itu, menghasilkan sarana bantu ini itu yaitu 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian SDM yang diperlukan untuk kegiatan deskripsinya itu ada 12 orang arsiparis dengan 1 koordinator dan 1 sekretaris. Yang ketiga, terkait dengan biaya total dari pembuatan inventaris ini sekitar 273.980.000. Kemudian untuk anggaran dari kegiatan deskripsinya saja sekitar 130.560.000. Terkait dengan sarana apa saja yang dibutuhkan ketika akan membuat sarana bantu ini, yaitu ada alat tulis, meja, laptop atau komputer, amplop, foto, dan box. Nah, di sini kita bisa melihat untuk rencana teknis dari Kementerian Penerangan lebih jelasnya. Nah, ini adalah rencana teknisnya. Ada rencana kerja SOP di sini, deskripsi arsip itu terdiri dari tanggal 18 Maret sampai 28 Juli. Dilanjutkan, untuk penulisan sumber data dilakukan untuk melengkapi informasi yang kurang dari arsip itu sendiri gitu. Nah, di sini kita dari beberapa instansi, ada 4 instansi. Yang pertama dari Perpus Kota Depok, Perpusnas, terus Monumen Pers Nasional, dan Museum Penerangan. Kemudian untuk penyusunan skema sementara pengaturan arsip ini dimulai dari font sampai item. Untuk fontnya itu campaign Kementerian Penerangan, terus seriesnya itu dari peliputan dan publikasi dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk subseriesnya itu adalah kurun waktu atau waktu penciptaan. Yang keempatnya itu file itu terkait dengan kegiatan atau peristiwa. Yang kelimanya itu item, expose atau isi informasi. Untuk rekonstruksi arsipnya ini dilakukan dengan menata dan mengurutkan arsip foto mulai dari berdasarkan nomor negatif ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 1955. Perlu kita ketahui terdapat kode wilayah. Kode wilayah ini yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, wilayah satu dengan lainnya. Itu di sini ada FG yaitu Jakarta Pusat, FH Jakarta Utara, FL-nya itu Jakarta Timur, terus J-nya itu Kepulauan Seribu. Ya, terus demikian rupa ya berurutan. Kemudian untuk deskripsi arsipnya ini memperhatikan kedalaman deskripsi arsip, ada materi arsipnya, terus untuk pengolahan arsip, sarana bantunya, dan aturan atau konvensi yang digunakannya ini mengacu kepada KBBI. Kemudian untuk elemen deskripsi arsipnya itu sudah sesuai dengan Peraturan ANRI nomor 14 tahun 2018 tentang standar deskripsi arsip statis, yaitu seperti contoh di sini ada kode uniknya, ada dari nomor arsip dan nomor negatif untuk membedakan antara arsip satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk judul tingkat fontsnya, judul besarnya yaitu Inventaris Arsip Foto, Kementerian Penerangan RI Wilayah Jakarta tahun 1955. Kemudian untuk tingkat filenya itu dari peristiwa atau kegiatan. Berikutnya ada elemen wajib dari kurun waktu arsip, terus ada deskripsi fisik itu dimensi atau ukurannya 5R atau 4R, terus untuk jumlah fisik arsipnya itu terdiri dari berapa lembar ya, jika ada duplikat di sini dicantumkan. Kemudian untuk karakteristik fisiknya, kondisi dari arsip itu seperti apa, apakah robek gitu. Kalau misalkan sobek bisa diberi keterangan di sini, jika baik cukup dikosongkan saja. Kemudian untuk tingkat deskripsinya dimulai dari font sampai item ya. Berikutnya terkait fotografer atau kontributor, terus isi informasi itemnya di sini terkait kegiatan yang dilakukan di arsip tersebut gitu.
Berikutnya, terkait elemen tambahan ini bisa dicantumkan jika dibutuhkan gitu, dan tidak dipaksakan jika tidak ada gitu. Kemudian bisa melengkapi untuk elemen yang wajib. Berikutnya untuk tinjauan kritisnya, untuk seluruh elemen-elemen yang ada di antara di Perka nomor 14 tahun 2018 tentang standar deskripsi arsip statis dengan pengaplikasiannya di lapangan itu sudah sesuai. Mungkin ada penambahan saja dari kode uniknya, misalkan ada kopelnya kode pelaksana tadi SA ya disingkat, dan yang lainnya tuh sama gitu, sudah sesuai dengan peraturan. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk hal yang harus diperhatikan ya, di sini ada kayak waktu pengerjaan dari deskripsi itu di peraturan ada 86 hari, dimulai dari 18 Maret sampai 18 Juli 2022. Kemudian usaha yang dilakukannya itu mendeskripsinya harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan, bisa selesai dengan tepat waktu ya, sesuai rencana kerja. Untuk tahapan deskripsi ini sampai sekarang baru masuk ke hari 47. Jadi tahapan deskripsi ini belum rampung ya, belum selesai. Masih di tahap FQC atau verifikasi quality control. Yang kedua, mengenai SDM atau sumber daya manusia. Jadi untuk kemampuan dan pengetahuan arsiparis ini berbeda-beda. Hal ini bisa mempengaruhi dalam kegiatan deskripsi arsip. Usaha yang dilakukannya apa saja gitu, untuk mengurangi kesalahan ini dengan cara melakukan pemberian pemahaman atau penjelasan kepada arsiparis yang baru pertama kali mendeskripsi. Kemudian untuk arsiparis ini mempunyai tugas 2, merangkap tugas, yaitu membuat dua sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Kemudian untuk fisik arsipnya itu, hal yang harus diperhatikannya mengenai kondisinya. Usahanya kita dengan memperbaiki arsip yang rusak atau mencatatnya di kolom keterangan deskripsi. Berikutnya terkait dengan isi informasi arsip, hal yang harus diperhatikan mengenai kelengkapan informasinya. Terjadi beberapa kesalahan ya. Kemudian kita dapat memperbaiki kesalahan penulisan itu dan penuangan informasi ini, misalkan dengan penulisan kode uniknya. Kode unik ini ditemukan beberapa kesalahan, baik pada amplop arsip yang tidak sesuai dengan pada keterangan arsip, kemudian ada nomor arsip yang terlewati, terus pengulangan nomor negatif, penulisan nama tokoh yang tidak dikenali atau kesalahan nama. Kemudian ditemukan juga arsip yang tidak ada caption, sehingga hal ini menyulitkan arsiparis dalam mendeskripsi. Terus ada kegiatan atau peristiwa dalam arsip yang tidak jelas, yang membuat arsiparis ini harus menggali informasi lebih dalam atau penelusuran sumber data berkaitan dengan arsip tersebut. Kemudian ada kesalahan dalam penulisan juga pada kurun waktu dan fotografer. Untuk simpulannya, dapat disimpulkan bahwa volume arsip yang dideskripsi sekitar 6.854 lembar foto, master dan duplikat. Untuk waktu pengerjaannya 86 hari dengan 35 hari kerja deskripsi, 51 hari kerja verifikasi dan quality control. Terus untuk SDM-nya dibutuhkan 12 orang arsiparis, terdiri dari 1 koordinator dan sekretaris. Bagian deskripsi arsip foto, untuk yang saya deskripsi sekitar 538 lembar arsip. Kemudian berikut ini beberapa kesalahan yang sering ditemukan ya, untuk salah penulisan nomor arsip, nomor terlewati, nomor yang terulang, kurun waktu yang tidak sama antara amplop dan caption, terus nomor negatif yang sama, peristiwa atau kegiatan maupun isi informasi yang tidak ada di caption arsip maupun amplopnya, kesalahan penulisan fotografer atau kontributor, pengetahuan dan kemampuan arsiparis yang beragam. Tapi dapat kita simpulkan juga dalam pelaksanaan kegiatan deskripsi arsip foto campaign ini sudah baik, karena sudah sesuai yang tercantum pada peraturan ANRI nomor 14 tahun 2018 tentang standar deskripsi arsip statis. Untuk sarannya, yang pertama ketelitian dan fokus, yang kedua untuk penambahan hari ya,
untuk penjelasan dan pemahaman kepada arsiparis yang baru pertama kali mendeskripsi arsip foto. Yang ketiga itu dapat memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Yang keempat, untuk membuat laporan dari setiap kegiatan dibuatkan secara langsung atau tertib administrasi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.